Hati kita pagi ini hati yang siap diberkati, hati yang siap diubahkan oleh kuat kuasa firman Allah yang hidup dan penuh kuasa. Saya meyakini secara pribadi, bahkan sangat yakin bahwa setiap firman yang ditaburkan, firman itu berkuasa. Firman itu hidup saat dia dilepaskan. Dia sanggup memberkati, memulihkan, bahkan menyembuhkan. Bahkan firman yang hidup yang penuh kuasa bisa memberikan kita kekuatan. Lemah jadi kuat. Bahkan tidak mustahil, kekuatan secara jasmani pun Tuhan limpahkan. Bahkan saya rindu setiap firman yang ditaburkan, dilepaskan setiap hari, itu mendatangkan keubahan yang baru dalam hidup kita. Nah, sebutlah firman Allah yang saya bagikan sama saudara pagi ini, melengkapi pengajaran-pengajaran firman yang sebelum-sebelumnya Anda dan saya sudah terima. Kadang saya bicara kemenangan, kadang saya bicara janji berkat Tuhan. Memang itu semua ada kan? Kesembuhan. Tapi hari ini saya bicara tentang hati. Hati yang keras atau keras hati, saudara ya. Mari kita baca ayatnya dalam Roma pasal 2 ayat yang kelima. Untuk kita cek and recheck hati setiap kita, hati yang mau diubah sama Tuhan. Roma pasal 2 ayat yang kelima, mari Bapak Ibu Saudara sama-sama kita membaca ayat ini ya. 1, 2, 3. Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Sekali lagi, pagi ini kita bicara tentang yang namanya keras hati. Saya percaya kalau kita orang Kristen tidak asing dengan istilah keras hati. Yang saya mau sampaikan pada bagian pertama sama saudara adalah jangan sampai ya ada di antara kita sebagai orang Kristen yang kita banggakan keras hatinya kita. Ada kadang-kadang orang berkata begini, saya itu Pak orangnya keras hati Pak. Keras hati ini kalau di dalam ejaan lama suka dikatakan tegar tengkuk, keras kepala. Nah itu keras hati. Sorry to say, saya katakan maaf, saya katakan sama saudara. Kalau ada di antara saudara jadi orang Kristen, jadi anak-anak Tuhan, Anda ini sudah ambil keputusan ikut Yesus. Kita ini sudah ambil keputusan jadi orang Kristen. Tapi kita masih juga suka membanggakan keras hatinya kita. Sorry loh saya katakan, loh apa yang mau dibanggakan dari keras hatinya kita? Menurut saya ya sedih aja, menyedihkan gitu loh. Kalau melihat ada orang Kristen berkata, saya ini Pak dari dulu sampai sekarang saya ini orang yang keras hatinya Pak. Loh sedih dong lihat orang seperti ini. Kok yang dia banggakan keras hatinya? Dan saya berharap lewat pengajaran firman Allah ini justru keras hati kita diubah menjadi hati yang rendah hati dan lemah lembut dan rendah hati. Karena itu yang Tuhan mau sesungguhnya. Jangan keras hatinya kita banggakan, justru lewat pengajaran firman Allah yang membuat kita mengerti, tersingkap dapat pencerahan dari Tuhan. Kita berubah gitu. Hati kita menjadi lemah lembut dan rendah hati. Hati yang keras diubah jadi hati yang lembut. Musa itu rupanya dulunya adalah orang yang keras hati. Tapi kemudian beberapa hari yang lalu kita belajar, dia mendapat gelar dari Tuhan, mendapat sebutan dari Tuhan. Musa adalah orang yang lembut hatinya di atas muka bumi. Kok bisa menjadi lembut? Diobahkan. Amit-amit ya. Jangan ada di antara kita yang membanggakan keras hatinya kita. Biarlah kita mau diobahkan pagi oleh Tuhan. Hati kita menjadi hati yang lemah lembut dan rendah hati. Karena memang itu salah satu tujuan kita. Serupa seperti Kristus, serupa dengan gambaran anaknya. Itu salah satu contoh bentuk yang real itu adalah memiliki lemah lembut rendah hati. Ada satu ayat
yang saya tidak sempat catat, Yesus itu secara langsung suruh kita belajar sama dia. Belajarlah, pikulah kuk yang kupasang. Dan dikatakan apa? Belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Anda masih ingat di mana ayatnya? Matius 11 itu ya. Coba dicek ayat 29. Saya minta tolong multimedia. Bisa nggak disediakan? Matius 11:29. Terima kasih. Perhatikan ayat ini. Ini salah satu tujuan kekristenan kita. Yesus langsung menginstruksikan kepada kita. Belajar kepada dia. Kalau boleh sama-sama keluarkan suara kita. Baca dengan keras ayat ini saudara ya. Matius 11 ayat 29. 2, 3. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Yesus langsung menginstruksikan, memerintahkan kepada kita. Ini kan perintah. Bagaimana tidak perintah? Yesus langsung berkata, belajarlah kepadaku. Kita disuruh belajar soal apa? Soal lemah lembut. Kalau kamu mau menjadi lemah lembut, belajar kepadaku. Aku ini lemah lembut dan rendah hati. Berarti dengan kata lain, urusan hati yang lemah lembut. Atau begini, karakter yang lemah lembut ini. Masternya kita itu adalah Tuhan. Contoh masternya itu adalah Yesus sendiri. Nanti saya coba terangkan sama saudara. Yang namanya karakter hati yang lemah lembut, yang namanya hati yang lembut bukan hati yang keras, itu seperti apa realitanya? Contoh praktek hidupnya. Yesus itu lemah lembut. Musa itu orang yang paling lembut hatinya. Orang yang lembut hatinya itu seperti apa Pak Pendeta? Nanti kita lihat ujungnya. Praktek hidup realitanya seperti apa. Tapi yang nomor satu kita dapatkan pelajaran berkat rohani pagi ini. Yesus perintahkan kita untuk kita nggak boleh punya hati yang keras. Jangan disombongin hati yang keras. Buat apa? Yang Tuhan minta adalah hati kita hati yang lembut. Hati yang rendah hati. Lemah lembut rendah hati. Itulah keserupaan seperti Kristus. Itu yang Tuhan minta. Makanya saya mau bawa saudara pada bagian gambar ini. Lihat gambar ini. Disadari atau tidak ini yang terjadi. Bahwa Tuhan itu dia bisa memakai apapun. Dan dia bisa pakai siapapun orangnya. Dalam keseharian kehidupan kita. Demi mengikis. Demi menghancurkan kekerasan di hati kita. Demi menjadikan kita pribadi yang lemah lembut dan rendah hati. Tuhan bisa pakai apa saja. Saya pakai bahasa di atas. Tuhan bisa memakai apapun dan memakai apa saja. Anda mau contoh? Saya kasih contoh. Kadangkala kita itu ingin merubah ya. Keadaan situasi kemelut yang kita hadapi dalam hidup kita. Kita pengen rubah keadaan kemelut itu. Kita nggak sadar bahwa ternyata situasi kondisi kemelut yang tidak nyaman yang sedang kita hadapi. Keadaan itu sesungguhnya sedang dipakai Tuhan. Merubah hati kita yang keras jadi hati yang lembut. Kita kadang-kadang nggak tahu. Kadang-kadang kita nggak ngerti. Kita nggak sadar kemelut, persoalan, kesulitan, penderitaan, problematika yang kita hadapi, kita itu secara pribadi terdorong ingin mengubah keadaan itu jadi yang enak. Tapi kita nggak ngerti sesungguhnya di balik kemelut kesulitan itu Tuhan sedang proses kita, dikikis hati kita dari keras jadi lembut. Anda mau contoh lain saya kasih. Kadang kita itu nggak ngerti ya, diperhadapkan dengan orang-orang yang nyebelin di hati kita. Ada orang berkata, ini maaf ya, kok saya punya istri seperti ini sih Pak? Si istri juga berkata sama, kok Tuhan izinkan saya punya suami seperti ini sih Pak? Kok punya anak-anak seperti ini? Kok saya ini Tuhan izinkan punya atasan pimpinan kayak gini ya Pak?
Kok Tuhan bawa saya mempunyai berhadapan dengan karyawan seperti ini, pegawai seperti ini. Saya hari ini kok berhadapan dengan orang-orang kayak gini ya Pak. Yang nyebelin hati kita, bikin kita ndak enak hati, bikin kita berontak, bikin kita marah, dan seterusnya dan seterusnya. Kadang kita nggak ngerti di balik itu tanpa kita sadari. Tuhan ternyata sedang berurusan dengan karakter kita. Di saat-saat Tuhan izinkan kita berhadapan dengan, kok istri saya kayak gini ya Pak, suami saya loh Pak, anak-anak saya loh Pak, anak orang lain baik, anak saya Pak, karyawan kah, atau rekan-rekan bisnis saudara, dan macam-macam. Kadang kita rasanya gak bisa terima hati kita, maunya macam-macam, bergejolak keras di hati kita. Kita gak ngerti saat-saat kondisi seperti itu, Tuhan sedang berurusan ternyata dengan yang namanya karakter hati kita yang keras. Tujuan Tuhan mau dikikis, mau dihancurkan, dijadikan lembut karakter hati kita. Dan ingat, Tuhan bisa pakai apapun, termasuk siapapun. Siapapun ini kan orang. Dan Tuhan melakukan itu bukan 1 minggu sekali sama kita. Catat ya baik-baik ya. Tuhan berurusan, Tuhan sangat ingin mengubah, menjadikan hati kita yang keras jadi hati yang lembut dan rendah hati. Itu bukan 1 minggu sekali pada waktu hari Minggu kebaktian di gereja. Enggak, Anda salah. Tuhan berurusan dengan hati kita, merubah karakter kita itu setiap hari, setiap saat. Dia ingin berurusan, merubah, menjadikan hati kita yang keras jadi hati yang lembut. Tiap hari lewat siapapun bisa, lewat apapun atau apa saja. Lewat kemelut-kemelut yang terjadi dalam hidup kita. Ada tahu tujuan Tuhan? Dia mau bentuk hati saudara. Saya pagi ini khusus bicara hati yang keras. Supaya kita jadi hati yang lembut di proses sama Tuhan. Tadi saya kasih gambar, coba tahan gambar ini. Di gambar itu saya baca ulang sekali lagi statement yang saya kasih. Bukan seminggu sekali, tapi setiap hari. Dikatakan Tuhan itu bisa memakai apapun atau apa saja. Dan siapapun orangnya bisa dipakai Tuhan. Dalam keseharian atau setiap hari dalam hidup kita. Demi apa? Demi mengikis kekerasan di hati kita. Demi menjadikan kita pribadi yang lemah lembut dan rendah hati. Saya kasih gambar di bawahnya, ada daging, ada palu. Palu yang ada giginya itu. Kalau Anda, saya kasih contoh ini. Hobi makan stik daging sapi. Nah sebelum daging sapi itu, stik itu, daging itu dibakar atau dipanggang. Daging itu biasanya digebukin dulu sama palu yang ada giginya pelan-pelan. Tek 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 tek, dibalik rata, tek 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 rata, dibalik lagi pelan-pelan tapi lembut. Untuk apa? Supaya daging yang keras itu jadi lembut. Nanti ketika dimakan, dagingnya stiknya nggak ngelawan, kok alot dia. Ya. Tapi dagingnya itu sekali makan kena gitu. Kita bisa menikmati, nggak masalah buat pencernaan kita karena enak gitu. Saya pernah tanya seorang teman yang biasa masak steak. Dia berkata, bisa saja Pak Pendeta, daging itu nggak digebukin sama palu itu bisa. Tapi direbus atau direbus lah gitu ya. Butuh waktu 8 sampai 11 jam supaya jadi lembut itu daging. Tapi waktu yang lama. Kebiasaannya kita ini kan, kita itu nggak sabaran menantikan mau makan steak, nunggu 8 sampai 11 jam. Rebusnya 8 sampai 11 jam. Kelamaan. Makanya cara yang paling mudah yang ditempuh biasanya orang masak steak apa? Ya dagingnya itu digebukin sama ada palu model begitu. Kenapa diciptakan dibuat palu model begitu? Khusus bikin steak, digebukin dulu. Dari cerita ini nangkap sesuatu enggak saudara? Kadang hidup kita merasa kayak digebukin gitu ya. Kok ada saja masalah datang? Kok datang ini? Kok datang kesulitan? Kadang-kadang kita mengeluh di hati sampai keluar di mulut sama orang, sama suami, sama istri, sama sahabat kita. Kok saya ini ada aja ya masalahnya. Kemarin belum selesai kok ada masalah. Itu seperti daging yang keras ini
dikebukin sama palu yang ada giginya. Supaya jadi lembek, jadi lembut. Seperti itulah cara Tuhan berurusan sama karakter hati kita. Karena Tuhan punya keinginan, Tuhan punya kerinduan berurusan setiap hari sama kita. Untuk menjadikan hati kita, hati yang lemah lembut dan rendah hati. Supaya kita bisa menjadi serupa seperti Kristus. Master kita adalah Yesus. Belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Jadi tidak bisa tidak. Ya kita harus mau. Harus ikut Yesus. Namanya juga pengikut Yesus. Master untuk kita belajar. Ya pribadi Yesus menjadi guru, Tuhan dan Raja kita. Ikutin dia. Anda lihat berikutnya saya mau bawa pada ini. Jadi kita jangan pernah bangga dengan namanya hati yang keras. Saya itu orangnya keras loh Pak. Loh apa yang dibanggain? Bikin malu hati yang keras. Itu bukan kehendak Tuhan. Tuhan justru pengen mengubah hati yang keras jadi hati yang lembut. Seperti itu. Makanya saya tulis statement di sini, kekerasan hati kita itu disadari atau tidak adalah jadi penghambat dari proses pembentukan rohani dalam hidup kita. Yang bikin kita nggak jadi menjadi bejana yang diinginkan Tuhan ya karena hati yang keras. Kalau seorang seniman, ahli seni rupa, pematung ya, atau buat bejana seperti kendi, seperti mangkok yang dari tanah liat. Ahli-ahli seniman yang membentuk patung dan bejana seperti ini. Kalau dia akan membuat patung atau bejana, bahan dasarnya kan tanah liat. Pasti seniman itu pakai tanah liat yang lembut, tanah liat yang lembek. Nah supaya tanah liat jadi lembek, tanah liatnya dikasih air dulu. Awalnya tadi tanah liatnya keras. Supaya lembut, bagaimana tanah keras? Dikasih air supaya lembut. Kenapa seorang seniman membentuk patung atau bejana buat kendi atau mangkok dan segala macam? Itu butuh maunya tanah liat yang lembut. Supaya mudah dibentuk patungnya, mudah dibentuk bejananya. Sebab kalau tanah liat keras, susah dibentuk, suka gagal. Sudah mau jadi retak lagi. Sudah mau jadi mangkok atau kendi, retak. Nggak jadi, dirusakin lagi, dibikin lagi, gagal lagi, dibuat lagi, gagal lagi. Dari tanah liat yang sama. Seniman ini sabar. Kitab Yeremia, Tuhan Allah itu digambarkan seperti penjunan ini, seniman ini, ahli membuat patung, membuat bejana. Seperti pujian tadi yang barusan kita naikkan, itu kan diambil dari kitab Yeremia. Engkau penjunan, ku tanah liat, bentuk jadikan ini doaku. Lihat kalimatnya berikutnya, ubah hatiku. Pujian ini atau ayat yang dikatakan dalam kitab Yeremia itu menggambarkan tanah liatnya siapa? Tanah liatnya kita. Bejananya itu kita, yang jadi patungnya kita. Bahan dasarnya tanah liat. Penjunannya siapa senimannya? Yang tingkat tinggi keahliannya Tuhan. Tuhan selalu pakai tanah liat yang lembut. Nanti kalau tanah liat yang keras, yang kasar, itu nggak bisa, suka gagal. Nah yang menggagalkan pembentukannya, yang menghambat pembentukan jadi bejana atau patung yang diinginkan Tuhan, keras tanah liatnya. Sadarkah saudara, tanah hati yang keras ini membuat kita nggak bisa dibentuk. Makanya bicara tentang hati yang keras, ya kita mau berubah. Makanya di ayat awal tadi, nah sekarang saya mau terangkan. Roma pasal 2 ayat 5 bilang apa untuk kita? Supaya kita bisa berubah dari hati yang keras jadi hati yang lembut seperti yang Tuhan mau, Tuhan inginkan. Bagaimana caranya? Lihat ayat ini, dibilang begini.
Tetapi oleh kekerasan hatimu, ada kata kekerasan hatimu yang dikatakan tidak mau. Coba bilang sama-sama saya, tidak mau. Karena saya bicara berangkat dari sini, dari kata tidak mau ini. Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, nggak mau bertobat. Terus engkau menimbun murka atas dirimu sendiri. Jadi hati yang keras, tidak mau bertobat, tidak mau berubah. Dikatakan apa? Dia sedang menimbun murka Allah dalam dirinya sendiri. Pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Saya ulang ya, apa yang mau dibanggain dari hati yang keras? Saya ini orang yang keras hati Pak, sambil bangga. Lo malu loh. Menyedihkan loh, kalau lihat ada orang Kristen kok bangga dengan hati yang keras. Malu kita saudara. Karena ternyata Alkitab firman Allah menyingkapkan, membukakan pada kita. Kalau kita ini punya hati yang keras, Alkitab katakan apa? Kita sedang menimbun, numpuk satu demi satu murka Allah. Nimbun satu demi satu, orang gak mau berubah keras, nimbun murka Allah. Sampai pada waktunya, tinggal tunggu waktu. Murka itu, hukuman itu nyata terjadi atas hidup kita. Loh, kok ngalami hukuman pendeta murka Allah? Gak mau berubah, gak mau bertobat, seneng dengan hati yang keras. Puluhan tahun jadi orang Kristen, lama jadi anak Tuhan, bahkan sudah melayani Tuhan. Tapi di mata Tuhan kedapatan hati kita, hati yang keras, nimbun murka. Apa yang mau dibanggain ya? Nggak ada. Justru ayat ini nasihat yang baik buat kita. Ayat ini mengingatkan kita supaya kita bertobat, berubah. Makanya pakai kata begini, tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat. Saya baca dalam terjemahan firman Allah yang hidup, di bawahnya mengeraskan hati. Jadi kekerasan hati pakai kata mengeraskan hati dan tidak mau berpaling dari dosa. Mengeraskan hati dan tidak mau berpaling dari dosa. Ada kata tidak mau. Jadi berubah atau bertobat dari keras hati itu bukan masalah bisa atau tidak bisa. Berubah, bertobat dari keras hati jadi lembut hati itu bukan masalah mampu dan tidak mampu. Tapi bicaranya apa? Kita ini mau atau tidak? Ayatnya berkata mengeraskan hati dan tidak mau berpaling dari dosa. Kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat. Ada kata tidak mau bertobat. Tidak mau berpaling dari dosa. Tidak mau. Jadi perubahan hati keras ke hati yang lembut bukan bicara mampu atau bisa. Bicara apa? Kitanya mau atau tidak. Di Alkitab kalau kita telusuri, Tuhan tidak pernah bertanya kepada umatnya, Tuhan tidak bertanya kepada anak-anaknya, dia nggak pernah berkata, kamu mampu nggak? Mampukah kamu? Bisakah kamu? Tidak ada. Tuhan tahu kok kita tidak mampu. Tuhan tahu modal dasar kita. Tuhan tahu semua kekurangan kita. Makanya Tuhan tidak pernah tanya, mampukah kamu? Bisa nggak kamu? Nggak ada kata-kata itu. Yang Tuhan tanya apa? Maukah engkau? Maukah kamu? Itu yang Tuhan tanya. Sebagai perbandingan contoh sedikit saja. Seorang yang lumpuh 38 tahun di kolam Bethesda. Dia lumpuh lama. Yesus datang khusus untuk dia. Lihat Yohanes 5 ayat 5 sampai 7 sebagai contoh saja sedikit ya. Lihat ayat ini saya baca. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit lumpuh ya. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, khusus dia datang, berkatalah ia kepadanya, perhatikan. Maukah engkau sembuh? Maukah engkau sembuh? Yesus gak bertanya, kamu gak mampu kah sembuh? Kamu gak bisa kah? Enggak. Yang ditanya, kamu mau gak? Maukah kamu sembuh? Sayang jawabannya. Jawabannya pakai logika.
Jawaban orang lumpuh 38 tahun di kolam Bethesda, dia jawabannya adalah soal kekuatan, kemampuan, kebisaan. Makanya jawaban orang lumpuh ini berkata begini, jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku, tidak ada yang nolong. Bukankah ini bicara kemampuan? Aku gak bisa karena gak ada yang nolong. Itulah maksudnya ke dalam kolam itu. Apabila airnya mulai goncang dan sementara aku menuju kolam itu berusaha dengan kebisaan kemampuannya, orang lain sudah turun mendahului aku. Aku gak mampu, gak bisa. Orang lain lebih dulu bisa dari aku. Tuhan gak tanya kok, kamu bisa gak? Tuhan gak tanya, mampukah kamu? Enggak. Maukah kamu? Harusnya jawabannya apa? Mau Tuhan, mau, aku mau. Pertobatan, saya ulang, itu bicara kemauan, bukan mampu atau bisa nggak bisa. Kasih karunia, kita ini hidup di masa di zaman kasih karunia. Apa itu kasih karunia? Kasih karunia itu kemampuan ilahi dari Tuhan yang memampukan kita yang sebetulnya kita nggak mampu dimampukan, nggak bisa jadi bisa. Ada nangkap ya? Saya sering mengajarkan tentang pelajaran kasih karunia. Kasih karunia itu kemampuan ilahi dari Tuhan yang memampukan kita. Gak mampu mengerjakan jadi mampu. Coba Anda mikir sekarang. Ada banyak kerjaan besar. Anda sebetulnya belum nyampe ke sana kelasnya. Belum. Coba pikirkan baik-baik. Tapi kemudian lama-lama mampu, lama-lama bisa mengatasi. Itu pekerjaan kasih karunia yang bekerja dalam hidupmu. Tidak ada yang disombongkan. Kasih karunia itu bicara soal dimampukan oleh Tuhan. Makanya kasih karunia inilah yang mengubah yang namanya ketaatan, yang namanya pertobatan. Tadinya bicara kemampuan dalam hukum Taurat, kebisaan dalam hukum Taurat. Itu dirubah jadi kemauan. Ada nangkap ya? Kasih karunia ini yang mengubah pertobatan, ketaatan dalam hukum Taurat, bisa bicara kemampuan, bicara kebisaan, dirubah jadi kemauan. Asal kita mau, maka kuasa kasih karunia itu memampukan kita. Dahsyat loh kasih karunia itu. Jadi jangan bicara gini, hatiku keras, dari dulu ya keras, mana bisa berubah. Loh asal kita mau, pasti dijadikan Tuhan jadi lembut hati kita. Karena Tuhan berurusan dengan ini. Dia terus berurusan dengan ini. Dia ingin setiap hari menjadikan kita hati yang keras jadi hati yang lembut. Nah persoalannya saya sering kasih contoh gini. Tuhan itu kalau dia bicara sama kita, berfirman sama kita, datang sama kita, dia kasih perintah sama kita. Kita gak dengar. Mungkin dia masih bersuara lagi. Tapi lebih pelan. Anda cuekin, tetap mengeraskan hati. Orang yang menunda melakukan perintahnya Tuhan, gak mentaati, itu termasuk golongan mengeraskan hati. Gak mau dia. Nanti suaranya tambah pelan. Lama-lama nyaris tak terdengar. Beda sama orang tua kita, beda sama kita papa mama. Kalau kita panggil anak kita, nyo, sini, tolongin mami, tolongin papi. Anda gak dengar sebagai anak. Wow, orang tua kita tambah keras manggilnya. Gak dengar lagi, tambah keras suaranya sambil marah. Sampai sa-RT semua kampung dengar semua saudara ya. Itu manusia, itu kita orang tua papa mama. Gak didengar anak, tambah keras suara kita. Tuhan tidak. Kalau kita gak dengar, gak taat, termasuk mengeraskan hati di sini, tambah gak terdengar, tambah pelan. Lama-lama gak terdengar. Makanya kita ketemu sama orang Kristen kadang-kadang puluhan tahun. Aduh kita lihat hatinya kerasnya minta ampun. Kenapa tambah keras hatinya? Karena dia mengeraskan hatinya model kayak Fir'aun. Fir'aun itu mengeraskan hati bukan datang tiba-tiba. Udah berkali-kali kok Tuhan berfirman lewat Musa. Nggak mau nurut, nggak mau taat. Dia yang mengeraskan hatinya. Makanya binasa, murka itu akhirnya nyata terjadi. Sampai dengan seluruh tentara Mesir tenggelam di lautan Kolsom, lautan merah. Lautan Berau itu saudara ya. Tenggelam kan, murkanya nyata. Jangan tunggu murka nyata karena keras hati. Nah Yesus yang tadi berkata dalam Matius 11 ayat 29, belajarlah kepadaku karena aku ini lemah lembut dan rendah hati. Yesus tuh master contoh teladan kita.
Yesus mempraktekkan itu. Contoh di ayat ini. Saya mulai masuk di sini. Ini loh lemah lembut yang diperagakan oleh Yesus. Yohanes pasal 5 ayat 30 langsung saya baca di bawahnya dengan cepat. Yohanes 6:38 saya baca langsung ya. Yohanes 5 ayat 30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Dan penghakimanku adil. Sebab perhatikan, aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Kalimat ini penting, nih saya terangkan. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Di bawahnya Yohanes 6:38. Sebab aku telah turun dari sorga, bukan untuk melakukan kehendakku, jelas ya. Tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Berdasarkan 2 ayat yang kita baca ini, saya boleh tanya sama saudara. Menurut Anda, Yesus sebagai manusia 100% datang ke dalam dunia ini. Apakah menurut Anda Yesus tidak punya kehendak? Apakah sebagai manusia daging 100% Yesus gak punya desire, gak punya keinginan? Saya yakin punya jawabannya. Dia punya kehendak, dia punya keinginan. Makanya dia berkata, aku tidak menuruti kehendakku sendiri. Berarti dia punya kehendak. Tetapi yang kau kehendaki itu yang aku lakukan, kata Tuhan. Di sini kita belajar, ini loh praktek hati yang lembut yang Yesus ajarkan itu seperti ini loh. Hati yang lembut itu kayak apa sih? Hati yang lembut itu bukan berarti kalau ditipu orang diam aja, ngomongnya lemah lembut, diatur gitu kayak siapa gitu lembut. Enggak, bukan ngomongnya dibikin pelan, bukan itu loh lemah lembut. Anda salah tangkap. Lemah lembut itu bukan kelemar orang Jawa katakan ngomongnya. Jadi dibelok-belokin. Enggak begitu. Musa itu lemah lembut. Yesus lebih lemah lembut. Dan diperagakan lemah lembut itu begini. Dia lebih mementingkan kehendak Bapa. Dia punya kehendak. Yesus punya keinginan. Tapi Yesus lebih mementingkan, mengutamakan kehendak Bapaknya. Keinginan Bapaknya lebih penting daripada keinginan dan kehendaknya. Sampai satu contoh lemah lembut yang paling ekstrim yang ditunjukkan, diperagakan Tuhan. Itu ada pada ayat ini. Matius 26 ayat 3942. Saya baca dengan cepat. Maka ini ayat terakhir ya karena waktu ya. Sebetulnya masih ada 4-5 gambar tapi nggak selesai ya. Tapi saya pikir cukup dengan jadi buat setiap kita. Yesus peragakan ini. Maka ia maju sedikit di taman Getsemani ini. Lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki. Ngomong kehendak lagi. Melainkan seperti yang engkau kehendaki. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Ini contoh yang paling ekstrim. Dia lebih mementingkan, mengutamakan, Bapa, biar kehendakmu yang jadi, yang penting kehendakmu, bukan kehendakku. Ini Yesus teladannya sebagai manusia 100%. Ini loh orang yang lembut hatinya, gak mempertahankan kekerasan kehendaknya. Kadang kita ini keras hati kan, gak bisa dong, kehendakku yang jadi dong, bukan kehendak Tuhan. Kadang kita kan seperti itu. Kita maunya kehendak kita, padahal orang yang lembut hatinya itu apa? Kehendakmu yang jadi Tuhan, perintahmu yang jadi, kerinduanmu yang jadi, keinginanmu yang jadi. Dalam tanda kutip, walaupun kehendak Bapa, kehendak sorga, tanda kutip, jangan salah mengerti. Ini sebetulnya merugikan dia sebagai manusia. Kadang merugikan kita. Bagaimana gak merugikan? Mesti mati di kayu salib. Saya cuma mau kasih pengertian saja buat saudara. Kadang-kadang caranya Tuhan menjadikan kita lemah lembut. Caranya itu kadang-kadang seperti bikin rugi kita. Menyakiti hati kita. Kadang kita bertanya, loh kok ngadepi orang kayak gini ya? Kadang kita merasa gini, kok diremehkan ya? Itu kan merugikan kita kan. Kok diremehkan ya? Kok dikecewakan ya saya?
kok apa ya, dikecilkan, kita gak dianggap gitu. Itu kan seperti merugikan. Tapi situasi seperti itu, kemelut seperti ini, itu ternyata bagian prosesnya Tuhan. Untuk apa? Bikin hati kita yang keras hati jadi lembut hati. Inilah caranya Tuhan menjadikan kita serupa seperti Dia. Kehendak kita yang dirubah. Hati yang lembut berdasarkan ayat ini, pelajaran ini adalah mementingkan kehendak Tuhan. Tuhan, kehendak-Mu yang jadi. Dan kehendak Tuhan itu bukan menghancurkan kita. Di balik itu pasti ada kemanisan, keindahan, kemuliaan yang sekarang belum nampak, belum lihat, tapi ke depan ada kagum terpesona. Dahsyat Tuhan. Yesus lewat peristiwa ini, Dia mati kemudian, tapi Dia bangkit, dikaruniakan apa? Nama di atas segala nama. Harus bertekuk lutut yang ada di atas langit, di bawah bumi, bahkan di dalam air, di dalam bumi. Semua bertekuk lutut dalam namanya, dikaruniakan nama di atas nama. Tidak ada mahkota tanpa salib. Tidak ada keindahan tanpa air mata. Itulah proses. Nanti ada terkagum. Jadi kita ngerti hari ini. Kalau ada mengalami kemelut yang tidak nyaman, dikecilkan, diremehkan, ngadepi situasi yang merugikan kita. Ternyata Tuhan punya tujuan. Seperti dikebukin daging tadi saudara ya. Dia sedang melembutkan hati kita. Jangan keraskan hatimu. Ikuti kehendak Tuhan. Dan kalau kita jadi seperti yang Tuhan mau, hidup kita jadi indah. Mari kita sama-sama berdoa saudara ya.